Iblis juga apalagi nggak boleh masuk di situ. Hanya orang yang segambar dengan Yesus. Makanya kita sekarang lagi belajar ini. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Kalau perasaan Kristus itu nanti tindakan kita semua. Kalau perasaan Kristus dan pikiran Kristus, saudaraku, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita semua. Itulah yang mendirikan rumah di atas batu. Semua hidupnya sudah sesuai dengan firman. Dan Roh Kudus sudah memimpin kita. Saudara-saudaraku, inilah. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita boleh berada dalam persekutuan dalam Tuhan. Segala sesuatu kita harus perhatikan dari firman Tuhan. Supaya setiap kehidupan kita, langkah kita, tindakan kita, biar bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Itulah orang yang memperhatikan firman dan yang menjadikan firman itu menjadi pengatur dalam kehidupannya. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Ibrani saja. Ibrani pasal yang ke-9, tempat kudus di bumi dan di surga. Ayat yang pertama saya bacakan dan saudara nanti akan sambung ayat 2. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, saudara. Segala pada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kakian dan meja roti saja. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukuran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dibalut dengan emas. Di dalam perjanjian itu tersimpan bibir emas dari mana tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, apa yang disebut tempat kudus itu di situ ada ya 3 alat atau ya 3 alat lah ya. Ini setelah semuanya telah selesai, ya dikerjakan semua bahan-bahan ataupun alat-alat, maka pada terakhir sekali disusunlah semuanya alat-alat itu, dan itu bisa kita memperhatikan pembacaan di dalam Keluaran pasal yang ke-40. Ada yang bantu baca boleh? Mulai ayat 1. Keluaran 40 ayat 1. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu.
Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Iya, sudah cukuplah sampai di sini. Jadi kalau kita perhatikan susunan awal dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Jadi ini tempat yang maha kudus, dan di tempat yang maha kudus itu hanya satu alat yang disebut tabut hukum. Baru dipasang tabir karena memang hanya dia ada di sana sebagai penudung di depan tabut itu. Inilah yang pertama. Baru yang kedua, ayat yang keempat, kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Jadi di sini kalau kita memperhatikan, ya hanya 3 alat di sana. Meja yang ditaruh di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil. Ini ada kandil. Kau pasanglah lampu-lampu di atas. Kau taruhlah mezbah emas untuk pembakaran ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Jadi di sini kita memperhatikan di sini mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Ini adalah ya satu tempat dengan meja roti dan apa yang disebut juga di sini kandil. Ya, ini saudara-saudaraku ya. Jadi 3 ada di sana. Baru selanjutnya korban bakaran. Nggak ada itu ya. Biar aturan, biar kita langsung lihat. Nggak bisa ada. Oh ya ini. Oh ya sudah di sini. Dulu masih di Sam ada di sini. Jadi saya selalu bisa lihat. Nah, ya itulah ya. Jadi satu paling atas itu tersendiri. Itu di ruang Maha Kudus. Baru yang di bawahnya hanya di sekat dengan tirai, ada mezbah ukupan, ada meja roti, dan ada juga apa yang disebut kandil. Jadi baru yang paling bawah ayat 6, kau taruhlah mezbah korban bakaran.
Jadi kalau orang masuk, inilah yang pertama dihadapi. Jadi mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan. Baru sesudah itu ayat 7 kau taruhlah bejana pembasuhan. Nah ini di tempat yang paling bawah. Kalau saudara lihat di sini, ya. Jadi pertama sekali yang diketemukan adalah apa yang kita sudah baca di ayat 6. Memang susunan ayat bukan itu yang kita perhatikan. Tapi susunan yang sesungguhnya. Jadi ayat 6, kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci. Jadi ini yang pertama sekali, baru kau taruhlah bejana pembasuhan. Jadi itu artinya korban bakaran yang pertama itu bagi kita semua adalah Yesus yang sudah rela meninggalkan kealahannya. Dia turun ke bumi, dia menjadi manusia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, sehingga dia mati tersalib untuk menjadi penebusan dosa kita. Barang siapa yang percaya dan mau berserah mohon pengampunan dosa, maka kehidupan yang lamanya dikubur itu di tempat ya pembasuhan air itu. Baru habis itulah harus selalu rindu firman, pengajaran, ya, yang semakin membawa kita kepada tabiatnya Yesus. Karena dia datang ke bumi, ya, menebus dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Tapi juga, yang ketiga tadi, satu tadi menebus dosa, kedua untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan juga supaya dia menjadi teladan bagi kita. Jadi langsung yang bisa dilihat, itulah yang selalu kita baca, supaya kita ada pikiran Kristus, supaya kita juga ada perasaan Kristus. Itu melalui firman yang semakin mematikan keinginan daging kita, supaya perasaan dan pikiran Kristus ada pada kita. Dan yang selanjutnya, apa yang disebut kandil atau pelita, itulah pekerjaan Roh Kudus. Karunia-Nya, buah-buahnya, ada juga jabatan-jabatan dari Roh Kudus itu. Jadi sebenarnya yang menentukan di dalam kerohanian tidak cukup hanya kebolehan secara fisik. Itu semua adalah baik, tapi yang sesungguhnya bagaimana dia dipimpin Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam seseorang, bagaimana Roh Kudus itu mengurapi dia, sehingga ada jabatan dari Roh Kudus dalam dia. Itulah yang sangat berkenan kepada Tuhan, karena nantinya ada yang harus sampai terjadi bagi kita. Itulah yang kita sudah baca tempoh hari di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa.
Jadi penurutan kita, pelayanan kita, ibadah kita, semua kehidupan kita harus sampai kita mendapatkan sayap burung nasar, kedua sayap burung nasar. Dan itulah yang akan membawa kita ya jauh dari mata ular. Di dalam Ibrani tadi, kenapa kita baca Ibrani? Karena di situ memang kalau kita belum mengikuti sedikit-sedikit susah kita mengerti, tapi asal kita semakin rindu ya, perasaan dan pikiran Kristus itu pasti membawa kita mengerti kehendak Tuhan. Tadi kita sudah baca, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ini yang pertama, ini itu yang kita pelajari tadi. Yang kedua mana? Nanti kita di Yerusalem baru, saudara-saudaraku. Dan di situ bukan kita melihat lagi seperti ini. Itu sudah langsung kita ada nanti dalam susunan di sana. Sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini. Ibadah kita. Semuanya ada di situ, saudara-saudaraku. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kakidian dan meja dengan roti sajian. Jadi di sini yang sudah tidak ada adalah, saudara bisa perhatikan tadi, yang sudah tidak ada dalam ayat 2 ini apa? Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, ini ruang kudus, dan di situ terdapat kakidian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, di tempat kudus itu ada 3 alat. Adalah satu mesbah dupa, baru satu meja roti sajian, dan yang ketiga adalah kakidian. Ya, itu namanya kakidian, itu adalah pelita. Jadi pelita, meja roti, dan mesbah dupa. Tapi di dalam pembacaan kita selanjutnya, ayat 3, di belakang tirai yang kedua, ini tempat maha kudus, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Apa yang sudah bergeser, saudaraku? Mesbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, untuk kita mengerti Wahyu pasal yang ke-12 ini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Saya yakin orang tidak bisa menerangkan ini kalau tidak firman ini dibukakan. Mau pendeta mana saja pun, semuanya nanti salah. Ada dulu pendeta-pendeta yang dianggap hebat dulu. Kan tahun berapa? 80, lupa saya, 80 berapa kan, orang daripada bilang nanti Yesus sudah mau datang, mereka pergi ke puncak. Semua barang-barangnya dijual, mereka tinggal di sana. Berdoa dia di situ. Di sini dia di Padang, di pintu timur apa itu, kebun binatang, ada juga di situ rumah. Di situ juga satu kelompok. Ada juga di luar negeri menentukan kedatangan Tuhan, dan untuk mereka bersiap, mereka mempersiapkan selama
3,5 tahun persiapan itu makanan-makanan kaleng supaya mereka maksudnya tidak bisa diketemukan oleh antikris. Tapi saya boleh katakan, jangankan di dunia ini, iblis juga sebelum dia nanti Wahyu pasal 12 ayat 10 ini ke surga saja dia bisa. Nah, tempat-tempat perhimpunan anak Tuhan juga dia bisa. Waktu Ayub mereka sedang selalu mengadakan ibadah, bukan cuma manusia yang datang di sana, iblis juga datang. Dan Tuhan katakan, coba dulu baca Ayub 1, ayo. Ayub 1 mulai 1 coba. Siapa yang dapat? Baca beberapa sampai kita temukan yang kita lihat nanti. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Ya, mulai kita perhatikan ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iya. Kalau anak-anak Allah menghadap Tuhan, juga diantaranya datanglah juga iblis. Jadi ini ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Jadi kalau kita mau cari perlindungan dari setan di bumi ini, mau di gunung manapun semuanya bisa iblis tahu. Bisa saudara lihat dari ayat ini? Karena nggak ada tertulis di manapun di bumi ini iblis bisa datang. Nggak ada. Tapi kalau ini kita artikan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi mau dimanapun kita, iblis bisa temui kita. Saudara bisa menangkap? Amin. Jadi kalau biarpun dia pendeta hebat, kalau dia tidak melihat ini dengan sungguh, bisa salah. Jadi para pendeta ini, ada mereka katakan gua yang sangat tersembunyi. Nah, disitulah dipenuhi makanan-makanan kaleng untuk 3,5 tahun. Maksudnya supaya terhindar dari mata iblis. Tapi kalau kita lihat di sini, semua bumi ini beridar-idar ya. Bertanya ya, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mungkin di dalam terjemahan lama itu disebut beridar-idar. Jadi semua itu diteliti oleh dia. Jadi tidak ada artinya kalau masih di bumi ini. Kalau begitu, kemanakah
kedua sayap burung nasar itu membawa kita. Ini ada kaitannya dengan Ibrani pasal yang ke-9 tadi. Ibrani pasal yang ke-9 itu tadi kita sudah perhatikan. Maka mesbah dupa itu artinya orang-orang yang menyembah Tuhan dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Itu nanti akan berpindah. Dan itu berpindah itu sama saja dengan diberi kedua sayap burung nasar itu. Untuk berpindah. Kemana kita dibawa? Tempat yang aman yang tidak bisa dicapai oleh iblis. Hanya satu. Saudara tahu tempatnya? Di hadirat Tuhan. Disitulah iblis tidak bisa. Di hadirat Tuhan itu dia nggak bisa lagi. Jadi firman dan Roh Kudus akan membawa kita di hadirat Tuhan. Itu sebabnya nanti peti perjanjian itu, disitulah semua nanti alat itu. Ya, disitulah semua alat itu nanti. Jadi kalau ya pelita itu menjadi tongkat Harun yang berbunga ada di dalam tabut, dan buli-buli emas ada juga di dalam tabut, dan kita yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itulah kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Nah, kalau kita menyembah, menyerah sesuai dengan kebenaran firman, menyerah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, itu kita nanti bagaikan dua loh batu. Dua loh batu itu, satu mengasihi Tuhan dan satu mengasihi sesama. Itu ada di dalamnya. Jadi harus bagaikan kita masuk dalam kepak sayap Tuhan. Itulah tempat yang paling aman, yang tidak bisa dijangkau oleh iblis. Mau kemana pun kalau di bumi ini masih bisa dijangkau oleh iblis. Saudara bisa yakin? Amin. Iya, itu. Jadi orang kadang-kadang kemanakah nanti kedua sayap burung nasar? Harus dilihat lagi konteks-konteks firman itu. Maka saudaraku, apa yang kita sudah baca tadi di dalam Ibrani 9 ayat 4, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan, itu mesbah dupa ya, dan tabut perjanjian yang di seluruhnya disalut dengan emas. Jadi sudah di tempat Tuhan. Orang berdosa juga tidak boleh masuk di situ. Iblis juga apalagi nggak boleh masuk di situ. Hanya orang yang segambar dengan Yesus. Makanya kita sekarang lagi belajar ini, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Kalau perasaan Kristus itu nanti tindakan kita semua. Kalau perasaan Kristus dan pikiran Kristus, saudaraku, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita semua. Itulah yang mendirikan rumah di atas batu. Semua hidupnya sudah sesuai dengan firman. Dan Roh Kudus sudah memimpin kita. Saudara-saudaraku, inilah sekolah-sekolah Alkitab manapun, teologi 10 berapapun itu S-nya itu, gak persoalan kalau nggak mengerti kehendak Tuhan. Rahasia firman Tuhan hanya diberikan kepada orang yang mau menerima dia
seperti caranya Rasul Paulus. Kita takut menderita. Haleluya, saudaraku. Sebabnya kalau kita baca Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki hanya satu. Apa yang dikehendaki? Kita yang kehendaki apa? Satu permohonan. Kamu minta apa? Yang lain emas 25 kilo. Mobil paling mahal atau apa semua adalah. Tapi kalau Rasul Paulus satu permohonan. Ayo baca Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ini pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Dia datang ke dunia ini dalam pasrah untuk mati tersalib. Haleluya. Tapi kalau semuanya saudaraku, kebenaran kita sudah kebenaran Yesus, semua baik. Kita baik kepada siapapun. Ini saudara-saudaraku. Ya. Itu sebabnya sebaik-baiknya supaya benar-benar aman damai, semua harus sehati. Kalau suami mau, istri juga harus mau. Karena kalau satu mau, satu enggak mau, paling sakit saudaraku. Biasanya beban satu, tapi kalau sudah satu enggak mau, satu mau, bebannya jadi dua saudaraku. Tambah. Ya. Karena dia menghadapi. Tapi kalau semua sama-sama, ringan saudaraku. Dan bisa. Haleluya. Sebabnya harus diperhatikan. Mulai dari awal, harus benar-benar sama mengasihi Tuhan. Sampai apalagi menikah, harus lebih mengasihi Tuhan. Supaya semuanya saudaraku sama-sama memiliki perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Sehingga nanti bebannya tidak terlalu berat. Nah, kalau dalam satu keluarga saudaraku, cuma satu yang mengikut Tuhan, lainnya semua enggak. Waduh, tambah berat saudaraku. Semua tidak bisa melawan dia. Tapi kalau dia kuat, Tuhan pasti berikan kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Jadi disinilah kita lihat penyembahan itu bagai kita sudah diberi kedua sayap burung nasar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan disitulah aman saudaraku. Jadi gak harus dicari gunung mana, gua mana, tidak ada. Aman di tangan Tuhan. Aman di hadirat Tuhan. Aman dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya itu. Lainnya bumi ini semua tempat iblis itu menjelajah. Tempat iblis beridar-idar. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau tadi Rasul Paulus siap menderita karena Tuhan. Memang kalau kita baca juga dalam Wahyu pasal yang ke-8, boleh juga kita baca kalau kita memperhatikan tahu pasal yang ke-5 lah ya. Siapa yang mau baca kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru ya. Ayo bantu baca. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya.
Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Terus Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu di hadap keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. ya, jadi singa dari Yehuda menunjukkan kekuatan. Tapi yang layak membuka adalah di dalam posisi Yesus sebagai anak domba. Semoga kita semakin mengerti. Posisi Yesus sebagai anak domba itu artinya apa? Siap menderita sampai mati untuk menjadi korban tebusan bagi dosa. Itu cumanya saudaraku, kalau ada penderitaan yang sekarang ini, penderitaan yang kita alami itu penderitaan kecil-kecil, belum sampai ya meneteskan darah, belum sampai benar-benar tersiksa. Jadi untuk maju di dalam Tuhan, bisa semakin mengerti, bisa semakin memiliki perasaan dan memiliki pikiran Kristus. Jangan takut penderitaan. Posisi yang bisa membuka kitab dan pengertian yang dalam adalah anak domba. Memang ada posisinya kemenangan. Itu artinya singa dari Yehuda. Kemenangan. Tapi diawali dengan anak domba. Disebut di sini ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Ini saudaraku, Yesus siap menderita. Makanya Rasul Paulus tadi juga tidak takut menderita. Malah dia bilang apa? Satu yang kehendaki adalah supaya sama dengan penderitaan Kristus. Haleluya saudaraku. Kalau kerohanian yang seperti ini luar biasa. Ini nanti akan bakal tidak bisa lagi dijangkau oleh antikris. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya perjalanan kita ini, supaya kita bergeser. Di manakah tempat yang aman? Adalah kalau benar-benar Kristus adalah tutupan tabut dan persis untuk menutup tabut itu. Tabut itu adalah umat-umat Tuhan, atau saya boleh katakan gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Haleluya. Ke situ iblis tidak bisa lagi. Ini saudara-saudaraku. Jadi nanti itu dulu terjadi pada kita di bumi ini, mungkin di sekitar kita ini antikristus itu di situ berbuat semaunya sendiri bagi orang yang belum segambar dan serupa dengan Tuhan, bagi mereka yang belum memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dia mau berbuat apa? Siksa segala macam sampai imannya itu dibawa, tidak boleh menyembah Tuhan.
hanya menyembah antikris, disitulah mengalami segala siksaan. Bisa saja dekat-dekat dengan kita. Kita biarpun di sini kalau kita adalah rupa dan gambar Kristus, gak bisa dijangkau oleh antikris. Haleluya. Itu sebabnya saya pelajari. Di manakah kira-kira padang gurun ini? Apakah di Afrika? Bukan. Apakah di Amerika? Bukan. Apakah di Australia? Bukan. Di manakah? Hanya di hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu mau mengumpulkan kita di bawah kepak sayapnya. Itulah lewat kita menyembah Dia dengan sungguh. Kalau kita menyembah Tuhan, biar semakin hilang segala cacat celah kita. Biar semakin hilang semua kedagingan kita, keduniawian kita. Sampai nanti iblis tidak bisa lagi menjangkau kehidupan kita. Gak ada lagi jalannya untuk menjamah kita. Semua hidup kita sudah mengalami kuasa Yesus Kristus. Ini saudaraku, marilah kita menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan.